Semangat pagi! Jika ingin belajar kesederhanaan, maka belajarlah dari Bung Hatta. Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta hidup dalam kesederhanaan. Bung Hatta enggan memuja kesenangan yang berlebihan, juga tak mau menggunakan uang yang bukan haknya. Bung Hatta mengajarkan menjadi pria terhormat, tidak harus menjadi orang kaya. Hatta juga mencontohkan perilaku jujur dan menghindari korupsi. Sesuatu yang sangat langka saat ini. Dia juga tidak pernah mau mengambil uang yang bukan haknya. Hatta pernah menyuruh asistennya mengembalikan dana taktis wakil presiden sebesar Rp25.000. Padahal jika tidak dikembalikan, tidak apa-apa. Sebenarnya dana taktis itu tidak perlu dipertanggungjawabkan, tetapi moral Bung Hatta yang mempertanggungjawabkannya. Bung Hatta adalah orang yang jujur dan punya kehormatan. Bung Hatta teliti sekali dalam menggunakan uang. Ia hanya menggunakan uang yang memang haknya. Ia tidak mau menggunakan mobil dinasnya untuk keluarga. Ia tidak mau menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarga atau pribadinya. Uang negara yang dianggarkan untuknya hanya untuk kelancaran pekerjaannya. Ingat, apapun bidang dan jabatan pekerjaan Anda, tanggung jawab menjadi salah satu hal penting yang wajib Anda emban. Dengan adanya tanggung jawab, ASN akan merasa diperlukan hingga ia memiliki kebanggaan tersendiri terhadap pekerjaannya. Namun, tanggung jawab yang diberikan akan percuma apabila ia tidak memiliki akuntabilitas. Dengan akuntabilitas, Anda memiliki dorongan dalam diri untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Biasanya, orang-orang yang tidak memiliki akuntabilitas akan menyalahkan orang atau pihak lain apabila terjadi kesalahan pada suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tanpa adanya tanggung jawab dan akuntabilitas, seorang ASN biasanya tidak memiliki etika yang baik, hanya bekerja seperlunya, dan tak akan berniat memberikan lebih, bersikap acuh tak acuh. Saya akan menyampaikan riset yang sangat penting. KPK merilis Indeks Integritas Nasional tahun 2021 yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas atau SPI. Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat resiko korupsi pada kementerian, lembaga, pemerintahan daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal, lembaga masyarakat, pengguna layanan, dan pihak pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil SPI, resiko korupsi masih ditemukan menyebar di hampir seluruh instansi. Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI yaitu penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, resiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa, suap atau gratifikasi masih terjadi hampir di semua instansi, intervensi baik dalam bentuk penentuan program kegiatan, perizinan, penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa, yang paling banyak terjadi di pusat kementerian dan lembaga. Resiko korupsi dalam promosi atau mutasi, jual beli jabatan banyak terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten. Nah, sekarang kita harus memahami bahwa akuntabilitas adalah sebuah nilai, prinsip yang wajib menjadi karakter dalam bekerja. Sebenarnya semua orang mengerti dan paham tentang makna akuntabilitas, tetapi mereka tidak mampu menjalankannya. Karena akuntabilitas ini sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Maka diperlukan keikhlasan, pengendalian diri, dan kejujuran. Saya akan sampaikan panduan perilaku akuntabel. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Apa kesimpulannya?
kehormatan Anda, seluruh karir Anda, masa depan, keberhasilan Anda dipengaruhi oleh cara Anda bekerja dan hati nurani Anda yang Anda curahkan terhadap pekerjaan Anda. Karakter, kedewasaan, dan kesungguhan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan gaji yang diperoleh. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan setengah-setengah, acak-acakan, tidak tuntas, maka yang demikian itu akan meruntuhkan karakter Anda. Kita tidak bisa memiliki karakter yang jujur, utuh, karir yang tak bernoda, jika kita selalu menyia-nyiakan waktu kita yang tak bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan kita. Ingat, carilah kebenaran, tuntut kebenaran, laksanakan kebenaran dalam bermasyarakat, sehingga senantiasa menjadi pegangan dalam segala tindakan. Bung Hatta. Ikuti saya, tarik nafas. Ucapkan, kami bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Mari kita junjung tinggi akuntabilitas. Salam ASN berakhlak. Semangat pagi, salam berakhlak. Insan Badan POM yang saya banggakan, kini kita masuk ke dalam nilai berakhlak yang selanjutnya, yaitu akuntabel. Akuntabel. Gerakannya seperti ini, akuntabel. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas peran dan tugasnya dengan terus mempertahankan integritas. Akuntabel. Nilai akuntabel ini sesungguhnya sejalan dengan budaya pikir yang telah ada di Badan POM sebelumnya, yakni integritas yang di dalamnya konsisten, teguh, jujur, disiplin, taat, juga kredibilitas. Di antaranya dapat dipercaya dan diakui tuntas sesuai standar. Badan POM sebagai regulator obat dan makanan di Indonesia adalah garda terdepan dalam memberi jaminan mutu dan kualitas obat dan makanan di seluruh Indonesia. Untuk itu perlu bagi setiap pegawai menegakkan nilai integritas sebagai budaya kerja, serta tetap menjaga kredibilitas demi menjaga kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas apa saja perilaku konkret dan kontekstual dari akuntabel yang ada di Badan POM. Mari kita akan melihat tayangan berikut ini, contoh perilaku yang bertentangan dengan akuntabel. Kita saksikan bersama. Oke, kita sudah menyaksikannya. Bagaimana menurut insan Badan POM seluruhnya? Melihat, mendengar, dan merasakan ada pegawai yang bersikap seperti dalam cuplikan video tadi. Tentunya hal ini harus segera di-stop. Benar begitu? Karena tidak sesuai dengan budaya kerja akuntabel. Dalam hal ini karyawan tersebut bekerja dengan tidak berdasarkan integritas. Dan bila sudah tidak berlandaskan integritas dalam bekerja, bagaimana mau menciptakan kredibilitas? Untuk itu berikut adalah contoh perilaku yang harus kita stop agar kita selalu berpegang kepada nilai akuntabel. Pertama, kurang disiplin waktu kerja. 2, kurang teliti dalam penyelesaian tugas. 3, melempar tanggung jawab ke bagian atau rekan yang lain. 4, menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. 5, pemborosan dalam penggunaan BMN, barang milik negara. 6, sulit berbagi apabila ada barang milik negara yang diamanahkan, dipinjamkan, atau digunakan untuk bersama. 7,
menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan keuntungan kepada pelaku usaha tertentu. 8. Mengikutsertakan pihak keluarga atau pihak lain yang bukan semestinya dalam tugas kedinasan. 9. Menyalahgunakan kartu tanda pegawai dan atribut lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Tentunya hal-hal tadi adalah contoh perilaku yang harus di-stop sehingga budaya kerja yang akuntabel bisa tercapai. Lalu bandingkan dengan perilaku yang akan saya munculkan dalam video berikut ini. Mari kita lihat bersama. Oke, ini adalah contoh perilaku yang harus kita jaga, keep di Badan POM. Apa saja itu? 1. Bekerja sesuai SOP, tepat waktu. 2. Mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas atau pakaian kerja. 3. Berperilaku jujur, berwibawa, disiplin, dan taat aturan dalam bekerja. 4. Mencatat penerimaan peminjaman barang milik negara secara jujur dan bertanggung jawab. 5. Menjaga dokumen barang milik negara dan informasi yang diamanahkan. 6. Mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan. 7. Melakukan pembagian dan mengemban tugas sesuai dengan matriks peran di unit organisasi. 8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 9. Bekerja dengan baik tanpa perlu diawasi sesuai wewenang. Untuk meningkatkan budaya kerja yang akuntabel dan tentunya dilandasi dengan integritas dan kredibilitas. Seperti apa contohnya? Kita lihat kembali tayangan berikutnya. Insan Badan POM yang saya banggakan, itulah contoh perilaku yang bisa mulai dilakukan atau start untuk meningkatkan nilai akuntabel di organisasi kita. Apa saja tadi? 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan di dalam dan di luar dinas. 2. Melaporkan kepada atasan, inspektorat utama, dan atau melalui whistleblowing system apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran. 3. Mengingatkan rekan kerja jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran. 4. Melakukan inventarisasi penerimaan negara bukan pajak, layanan instansi yang belum tercatat. 5. Mengembangkan pedoman standar minimal alat laboratorium. 6. Menumbuhkan rasa memiliki yang kuat sesama pegawai untuk menjaga dan merawat barang milik negara. 7. Menerapkan kode etik dan kode perilaku di unit kerja secara konsisten dan merata. 8. Menerapkan pemberian reward dan konsekuensi secara transparansi, konsisten, adil, dan merata. 9. Menolak tugas dari atasan apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Insan Badan POM yang saya banggakan, sebagai pengawas obat dan makanan, Badan POM tidak cukup hanya berbekal kompetensi teknis. Badan POM perlu terus meningkatkan reputasinya sebagai lembaga pemerintah yang otoritatif, akuntabel, kredibel, sehingga memiliki kewibawaan di hadapan publik. Untuk itu diperlukan peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.
guna mewujudkan good governance dan clean government. Mari kita tingkatkan terus integritas dan kredibilitas dengan berani, bersih, disiplin, dan terpercaya. Inilah akuntabel. Insan Badan POM, salam